Seorang selebriti sering digambarkan dengan kehidupan yang serba mewah. Tak jarang pula, para seleb memakai barang-barang branded dan memiliki rumah mewah. Namun ternyata di balik kesuksesan para selebriti ini, mereka juga mengalami berbagai lika-liku kehidupan. Beberapa di antara seleb ternama tanah air ini pernah merasakan hidup susah sebelum menjadi artis terkenal seperti sekarang. Bahkan beberapa di antara mereka dulu tinggal di rumah kecil loh. Dah berikut adalah perbedaan rumah artis sebelum dan sesudah terkenal. Yang pertama, Andre Taulany. Siapa sih yang tidak tahu Andre Taulany? Selebritis tanah air yang sudah sering malang melintang di berbagai stasiun televisi ini ternyata pernah mengalami masa hidup yang sulit. Segala kekayaannya dan ketenarannya saat ini bak sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Saat ini, Andre Taulany sudah disebut sebagai Sultan Bintaro. Waduh, pasti kemewahan yang dimiliki bukan main-main ya. Namun di balik kemewahannya, Andre Taulany berangkat dari keluarga yang sederhana dan tinggal di rumah yang juga tampak sederhana. Terlihat dari salah satu postingan Andre Taulany tentang rumah kenangan masa lalunya. Andre juga memberikan caption, "Bukan seberapa besar ukuran istana atau rumah yang kamu miliki, tapi sebesar-besar kebahagiaan yang kamu miliki di dalam rumah tersebut." Waduh, menyentuh banget sih Mas Andre ini kata-kata mutiaranya. Yang kedua, Raffi Ahmad. Nah, kalau yang sebelumnya dijuluki Sultan Bintaro, selebritis tanah air yang satu ini dijuluki Sultan Andara. Waduh, para sultan-sultan memang bikin heboh ya. Nah, siapa sih yang tidak tahu Raffi Ahmad? Selebritis yang juga sudah lama malang melintang di televisi ini memiliki rumah yang juga tidak kalah mewah. Dengar-dengar sih biaya pembangunan rumah sang Sultan Andara ini mencapai lebih dari 100 miliar. Fantastis bukan? Bagaimana tidak? Raffi Ahmad langsung membeli 3 kafling di perumahan tersebut dan diperkirakan luasnya mencapai 900 meter persegi. Bukan cuma itu saja, tempat parkir mobil-mobil mewahnya pun juga dilengkapi dengan teknologi lift loh. Nah, kurang mewah apa lagi bukan? Namun segala kemewahannya sangat jauh berbanding terbalik dengan masa lalunya loh pemirsa. Raffi Ahmad ternyata pernah tinggal di rumah yang sederhana. Rumah tersebut adalah milik sang nenek, Mami Popon, yang terletak di Petamburan. Raffi menghabiskan masa kecilnya di rumah tersebut dan mengaku ada banyak sekali kenangan manis yang tersimpan di rumah tersebut. Sultan Andara juga mengatakan bahwa usia rumah tersebut diperkirakan lebih dari 50 tahun. Namun barang-barang hingga bangunannya tetap sama. Dapurnya saja tidak pernah berubah sampai sekarang. Wah, pasti betul-betul jadi kenangan ya Raffi. Yang ketiga, Denny Cagur. Selebritis tanah air yang satu ini juga merupakan sahabat dekat dari dua sultan tadi loh. Denny Cagur terkenal sebagai seorang komedian yang sangat sukses. Terbukti sampai saat ini, Denny Cagur masih menjadi pembawa acara di berbagai program yang ada di televisi. Denny Cagur juga terbilang sultan loh, bagaimana tidak? Denny Cagur juga berhasil menjadi salah satu presenter termahal di tanah air. Yang berarti Denny Cagur memiliki kehidupan mewah yang tak kalah dengan dua sultan sebelumnya. Namun sepertinya memang Kang Denny-nya aja nih yang tidak suka disebut sebagai sultan. Bisa kita lihat dari rumah mewahnya yang tak kalah besar dengan dua sultan tadi. Rumah Denny Cagur memiliki kolam renang pribadi di dalam rumah dilengkapi dengan perosotan. Waduh, jadi mirip wahana air ya. Di samping itu, Denny Cagur juga memiliki lift di dalam rumahnya. Namun di balik kesuksesannya dan kemewahannya saat ini, sama seperti dua sultan sebelumnya, Denny Cagur juga memiliki masa lalu yang sulit. Waktu itu Denny hanya memiliki harta sebuah sofa dan rak piring, dan hanya mengontrak rumah. Tiap tahun Denny Cagur dan keluarga pindah kontrakan dengan menyesuaikan perekonomian mereka. Waduh, berbeda sekali bukan dengan yang dialami Denny sekarang? Sewaktu kecil, kita kerap mendengar dongeng tentang harta karun. Harta karun tersebut diimajinasikan berisi koin emas ataupun perhiasan yang terkubur dengan lokasi yang tidak diketahui. Namun ternyata, penemuan harta karun bukanlah hanya ada dalam dongeng semata. Dalam kehidupan nyata, ada orang-orang yang berhasil menemukan harta karun yang bernilai fantastis. Berikut informasi mengenai penemuan-penemuan harta karun yang pernah terjadi.
Hogsnehord merupakan harta karun yang diduga merupakan peninggalan masyarakat zaman Romawi akhir. Harta karun tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pensiunan petani, Eric Lawes, pada tahun 1992. Harta karun tersebut berisi lebih dari 15.000 keping koin, 200 item perhiasan emas, dan berbagai peralatan makan berbahan perak. Harta karun ini ditaksir dengan harga 2,66 juta pound sterling atau sekitar 52 miliar rupiah. Kini barang-barang tersebut dipajang di British Museum, London. Berikutnya, Staffordshire Hoard merupakan koleksi emas dan perak zaman Anglo-Saxon yang paling besar. Harta karun itu terdiri lebih dari 4.000 item. Para arkeolog percaya bahwa timbunan tersebut terkubur sejak abad ke-7 Masehi. Harta karun ini ditemukan pada tahun 2009 oleh 2 orang pria di dekat Lichfield, Inggris. Ditaksir nilai harta karun ini mencapai 3,3 juta pound sterling atau sekitar 64 miliar rupiah. Namun sesuai undang-undang yang berlaku di Inggris, temuan tersebut pun harus dijual ke museum dan galeri seni di Birmingham. Pada Februari 2015 lalu, seorang penyelam bernama Zvika Fire tanpa sengaja menemukan tumpukan koin yang terbuat dari emas 24 karat dengan kadar hampir 95% di laut pelabuhan kuno Israel Caesarea. Tempat tersebut merupakan situs arkeologi bawah laut yang dipenuhi dengan artefak kuno, mengumpulkan lebih dari 2.000 koin emas dan benda-benda sejarah lainnya. Terdapat tulisan Arab di koin-koin tersebut. Peneliti menyebut temuan ini berasal dari Kekhalifahan Fatimiyah, sebuah kerajaan Syiah Arab yang ada dari abad ke-10 hingga ke-12 Masehi. Pada tahun 1857, sebuah kapal yang mengangkut 14 ton emas bernama SS Central America tenggelam di Samudra Atlantik. Pada tahun 1988, lokasi bangkai kapal pun ditemukan. Namun hanya 5% bagian dari bangkai kapal yang dapat dikumpulkan. Pada 2014 lalu, sebuah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang penyelamatan bangkai kapal kembali menelusuri area tersebut. Akhirnya, emas dan perak dari kapal karam pun ditemukan. Sekitar 3.000 koin emas dan 45 batang emas. Ini ditaksir memiliki nilai lebih dari 2 triliun rupiah. Manusia raksasa dari Cardiff adalah kerangka manusia yang telah membatu setinggi 549 cm yang ditemukan pada 16 Oktober 1869. Kerangka manusia itu ditemukan oleh para penggali sumur di lahan seorang petani tembakau bernama George Hull. Penemuan kerangka manusia raksasa ini pun sangat ramai diperbincangkan pada masa itu, dan banyak sekali orang yang datang dari berbagai wilayah untuk melihat langsung kerangka manusia raksasa yang dipercaya pernah hidup di muka bumi. Sekitar tahun 1895, sebuah surat kabar menggemparkan dunia dengan berita penemuan kerangka manusia raksasa di dekat wilayah San Diego, Amerika Serikat. Menurut laporan, kerangka tersebut memiliki tinggi sekitar 274 cm. Ilmuwan yang meneliti kerangka tersebut bernama Profesor Thomas Wilson. Karena pada masa itu teknologi belum secanggih saat ini, maka penelitian manusia raksasa San Diego dilakukan teknologi seadanya pada masa itu. Penemuan kerangka manusia raksasa selanjutnya lagi-lagi berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Pada tahun 1912, Wisconsin, Amerika Serikat pernah membuat geger dunia dengan penemuan 18 kerangka manusia raksasa. Diketahui kerangka manusia raksasa itu ditemukan di dekat danau di wilayah Wisconsin dengan bentuk ciri yang cukup aneh. Setelah diteliti, diketahui tinggi kerangka manusia raksasa Wisconsin berkisar antara 231 hingga 300 cm. Seorang anak laki-laki bernama Billy Harmon menemukan kerangka manusia raksasa di sebuah kota kecil di Ozarks pada tahun 1933. Billy menemukan kerangka manusia berukuran raksasa saat sedang mencari batu dan kayu di Gua Pocket yang berada dekat dengan sungai Maramek. Karena merasa takut, ia lalu berlari pulang ke rumah dan meminta bantuan beberapa orang untuk menggali kerangka manusia raksasa tersebut. Diceritakan kerangka manusia itu mempunyai tinggi sekitar 244 cm.
Tisu ini dibuat dari bahan baku kulit kayu yang dijadikan bubur kertas. Bahan ini pun masih digunakan sampai sekarang. Karena tisu terbuat dari kayu, dan kayu sangat penting untuk kehidupan, maka sebaiknya kita berlaku bijak dalam menggunakan tisu. Untuk menghasilkan 40 lembar tisu, dibutuhkan satu pohon yang berusia 6 tahun. Padahal setiap satu pohon bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Jadi semua produk tisu yang kamu temukan di pusat perbelanjaan terbuat dari pohon, ketimbang dari kertas daur ulang. Dengan berbagai banyak varian tisu yang ada, artinya peluang terjadinya penebangan hutan pun kian menjadi sebuah masalah serius. WWF Global bahkan menemukan fakta serius terkait hal ini, di mana angka penebangan hutan Indonesia meningkat 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Peningkatan ini bahkan didorong untuk produksi minyak kelapa sawit serta pulp atau bubur kertas yang menjadi bahan baku pembuatan tisu. Mungkin banyak yang masih belum mengerti efek dari proses produksi tisu. Salah satu organisasi lingkungan dunia, World Green Organization, memaparkan paling tidak ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20.000 galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu kertas. Pemakaian tisu pada tahun 2019 lalu setiap harinya mencapai 668 ton atau setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Salah satu yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembuatan tisu adalah penggunaan bahan kimianya, yaitu klorin. Klorin diperlukan untuk membuat tisu terlihat lebih putih serta terasa lembut. Situs Scientific American menyebutkan produksi tisu di Amerika bahkan mencampurkan 253 ton klorin untuk bahan bleaching ke dalamnya. Bahayanya bahan kimia tersebut berpotensi untuk mencemari air limbah pasca produksi tisu. Belum berakhir di sana, proses pembuatan tisu pun juga berdampak atas masalah emisi gas yang ada di dunia. Masih dari situs Scientific America, bahaya untuk bumi juga datang dari produksi tisu yang mampu menembus angka penggunaan listrik sebanyak 17,3 terawatt per tahunnya. Ini pun belum termasuk emisi tambahan yang diciptakan selama kegiatan packaging dan transportasi untuk distribusi dari pabrik ke retail. Itulah beberapa fakta mengenai dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Ada baiknya untuk kepentingan generasi berikutnya, kita secara bijak menggunakan tisu. Pemirsa, semakin kesini teknologi semakin canggih ya. Salah satunya adalah untuk dunia otomotif. Beberapa waktu lalu sempat heboh motor terbang di Jepang. Sebuah perusahaan startup drone meluncurkan sebuah sepeda motor terbang yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Wah, kalau ini sih anti macet ya pemirsa. Kendaraan yang diberi nama X-Turismo itu terlihat naik beberapa meter di atas tanah, kemudian melaju sepanjang trek selama sekitar 1,5 menit. Motor terbang memiliki berat 300 kg dan mampu membawa 1 pengendara. Adapun sepeda motor terbang ini mengandalkan 2 baling-baling utama untuk bisa tetap berada di ketinggian. Sepeda motor terbang ini ditawarkan dengan harga senilai $680.000 Amerika atau senilai sekitar 9,6 miliar rupiah. Rencananya motor terbang ini akan diproduksi 200 unit loh. Perusahaan startup pencipta sepeda motor terbang ini didukung oleh industri Mitsubishi Electric dan Kyocera. Selanjutnya, kita beralih ke negara Belanda. Sebuah perusahaan bernama U-Boat Works meluncurkan mobil kapal selam dengan desain sporty yang diberi nama Super Sub. Mobil kapal selam ini tidak hanya mampu membelah arus, namun juga mampu menempuh kedalaman mencapai 305 meter. Hal ini didukung oleh mesin yang dibekali 4 pendorong daya listrik dari baterai lithium-ion. Daya ini menghasilkan 80 tenaga kuda dan dapat menempuh kecepatan mencapai 8 knot. Wah, keren banget ya pemirsa. Nah, yang terakhir nih, ada taksi terbang bernama EHang 216 yang diimpor oleh Prestige Image Motorcars dengan Presiden Direktur Rudy Salim. Taksi terbang pertama di Indonesia ini rencananya akan resmi hadir pada November 2021. EHang mampu mengangkat beban hingga 200 kg dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 130 km per jam. Pengisian baterainya pun hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan output 220 hingga 380 volt. Bagaimana pemirsa? Apakah tertarik untuk menjajalnya? Itulah tadi deretan kendaraan unik dan canggih.
Di berbagai belahan dunia ini masih memiliki banyak hal-hal menakjubkan yang mungkin kalian tidak pernah pikirkan. Hal-hal tersebut bisa terlihat sangat amat menakjubkan karena memang terlihat seperti mustahil nyata. Bahkan mungkin imajinasi kita pun tidak pernah memikirkan bahwa ada hal-hal unik serta menakjubkan, seperti beberapa hal unik berikut yang berhasil dirangkum Top Files. Dijamin sulit untuk melupakannya deh. Nah, berikut ini hal-hal unik yang pertama kali kamu lihat dalam hidupmu. Yang pertama, sarang koloni semut terbesar. Pada tahun 2021, sekelompok peneliti menemukan sebuah sarang semut di bawah permukaan tanah di kawasan Brazil. Ini bukan sarang semut biasa, melainkan sebuah koloni semut yang membangun sebuah sarang dengan arsitektur yang sangat mengagumkan. Pada awalnya, para peneliti menganggap itu adalah sarang semut biasa. Lantas para peneliti mengisi lubang sarang semut tersebut dengan semen. Barulah kemudian setelah semen itu kering, mereka mulai menggali dan menemukan sebuah rangkaian arsitektur versi semut yang begitu mewah dan menakjubkan. Bahkan kalau kita lihat dan seolah-olah kita menjadi seekor semut, konstruksi sarang semut ini bagaikan kota metropolitan yang berada di bawah tanah dengan banyak jalan raya yang luas, serta berbagai jalur untuk satu tempat ke tempat lain. Wow, sungguh amat menakjubkan. Bahkan menurut para ahli, ini adalah temuan koloni semut terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Yang kedua, Danau Icon. Danau indah yang terlihat seperti mata ini terletak di kota Mangya, Provinsi Qinghai, Cina. Ketika kita pertama kali melihat danau ini, pasti seketika kita akan merasakan kagum dengan keindahannya. Perpaduan warna merah tua dan kuning pada danau ini membuat siapapun menjadi terpesona. Ditambah dengan keunikan bentuk danau ini yang menyerupai sebuah simbol mata yang terletak di tengah-tengah danau. Memberikan kesan indah, tapi agak sedikit menyeramkan ya. Jika diperhatikan di tengah danau ini terlihat semburan air yang lumayan besar. Yap, fenomena tersebut dikarenakan Danau Icon ini memiliki banyak sekali kandungan belerang. Sehingga sepanjang tahun, air belerang keluar dari Danau Icon mengaliri tanah di sekitarnya hingga membentuk suatu tekstur dan perpaduan warna. Kalau kita lihat dari atas danau, benar-benar sangat indah bukan? Yang ketiga, gooseberry laut. Hayo, ada yang tahu hewan satu ini? Mungkin kalian mengira hewan ini sama seperti ubur-ubur bukan? Namun faktanya, hewan ini berbeda dengan ubur-ubur. Hewan ini dinamakan gooseberry laut atau nama latinnya Pleurobrachia pileus. Memiliki bentuk yang transparan pastinya membuat kita sulit untuk menemukannya. Tubuh gooseberry laut berukuran sangat kecil, kira-kira hanya berdiameter 2,5 cm saja. Tubuh gooseberry laut bertekstur seperti agar-agar, transparan, dan memiliki bentuk menyerupai bola sampai berbentuk buah pir. Di sepanjang sisi tubuhnya terdapat 8 baris, lempeng mirip sisir dengan jarak yang sama. Masing-masing terdiri dari ribuan silia yang menyatu. Saat struktur mirip rambut kecil ini berdetak secara berurutan, mereka akan mendorong hewan tersebut untuk bergerak. Gooseberry laut juga memiliki sepasang tentakel yang 2 kali lebih panjang dari tubuhnya. Tentakel tersebut digunakan untuk menangkap mangsa dan dapat ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Menakjubkan dan indah bukan? Nah pemirsa, itulah tadi beberapa hal menakjubkan yang mungkin pertama kali kalian lihat. Semoga kalian semua terhibur ya. Pemirsa, mengkonsumsi buah memang telah terbukti sangat baik bagi kesehatan tubuh. Buah merupakan salah satu makanan favorit, karena selain mengandung berbagai vitamin yang baik bagi tubuh, juga mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Namun ternyata tidak semua buah memiliki harga yang bersahabat. Ada juga buah yang dibanderol dengan harga jutaan rupiah, bahkan mendapatkan predikat sebagai buah termahal di dunia.
Kali ini Tofels telah merangkum buah-buah termahal di dunia hanya untuk Anda. Nanas adalah salah satu komposisi buah yang tidak boleh terlewatkan saat mengkonsumsi rujak. Buah yang kaya akan vitamin C ini memiliki rasa yang khas dan sangat baik untuk kesehatan. Jika biasanya nanas didapatkan dengan harga yang terjangkau, berbeda dengan nanas yang satu ini. Nanas Cornwall dibudayakan dengan teknik Victoria dengan cara ditanam di bawah tumpukan jerami, pupuk kandang, dan urin kuda untuk merangsang reaksi kimia. Walau terdengar jorok, harga nanas yang satu ini sangat fantastis, yaitu bisa mencapai 21 juta rupiah. Membeli sebuah semangka dengan harga 82 juta rupiah tentu tidak pernah akan terpikirkan dalam benak kita sebelumnya. Walaupun terdengar tidak rasional, ternyata harga semangka hitam Densuke memang terbilang sangat mewah dari harga semangka pada umumnya. Alasannya karena semangka dengan berat 12 kg ini hanya bisa ditemukan di kawasan Hokkaido, Jepang, dan hanya tumbuh 10.000 buah saja setiap tahunnya. Jika tidak puas dengan ukuran anggur yang kecil dan mempunyai banyak biji, maka harus mencoba anggur sultan yang satu ini. Anggur Ruby Roman mempunyai ukuran setara bola pingpong dan memiliki harga mencapai 145 juta rupiah. Negeri Sakura Jepang lagi-lagi merupakan penghasil dari buah yang memiliki harga fantastis ini. Jika tertarik untuk mencoba anggur Ruby Roman, maka harus rela berkunjung ke prefektur Ishikawa, Jepang. Uang ratusan juta rupiah biasanya akan digunakan untuk membeli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, atau barang-barang mewah lainnya ya. Namun, buah yang satu ini cocok mendapatkan predikat buah termahal di dunia, karena satu buahnya bisa mencapai 390 juta rupiah. Melon Yubari King merupakan hasil silang antara melon Barbie dan melon Earl yang dibudayakan dalam rumah kaca. Harganya yang mahal dikarenakan produksinya yang terbatas dan cenderung sangat langka. Itulah pemirsa, deretan buah termahal di dunia.